Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnai Nur Amanah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan 1B dengan nomor pokok 10 40 20 30. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas tentang A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah pembelajaran untuk tujuan perubahan di masa depan agar bangsa Indonesia tidak tertinggal oleh bangsa lain yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki rasa cinta tanah air dan diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri atau golongan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari landasan ilmiah, landasan hukum, landasan historis. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di dalamnya membahas tentang menurut Ganaswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berarti ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, sedangkan nasional berarti identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang A. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ideologi berarti ilmu pengetahuan dasar atau dalam kehidupan sehari-hari, artinya adalah cita-cita untuk dapat terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas tentang negara merupakan identitas dari kesatuan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Konstitusi adalah pedoman dasar yang disusun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dan lain sebagainya. Warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Warga negara sebagai salah satu unsur hakikat dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas tentang A. Memahami negara hukum. Istilah negara hukum atau rule of law merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 yang dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. B. Memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
setiap makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah yang diberikan sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. C. Memahami demokrasi Indonesia. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat. Rakyat berkuasa yang kemudian dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara agar dapat memiliki kemampuan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan kewarganegaraan ini adalah: pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan yang penting untuk mempertahankan dan melindungi bangsa dan negara, serta mendidik generasi muda untuk selalu cinta tanah air, serta selalu bertanggung jawab sebagai warga negara. Seperti di dalam buku ini, kita diajarkan untuk diberitahu tentang banyak ilmu mengenai kewarganegaraan yang bertujuan untuk selalu menjadi warga negara yang baik, serta patuh dan selalu mencintai tanah air dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.